Ini bukan kegiatan orang Islam. Ini tradisi harus dihentikan. Ini tradisi kesyirikan. Tradisi mengantarkan masyarakat dalam neraka jahanam. Kekal selama-lamanya. Ada seorang masuk surga gara-gara seekor lalat. Dan ada seorang masuk neraka gara-gara seekor lalat. Jangan pernah mengikuti acara-acara seperti ini. Jangan dekat-dekat dengan acara seperti ini. Ini mendatangkan murka Allah Subhanahu wa taala. Jika seorang meninggal dunia dalam kondisi melakukan demikian, maka dia akan masuk neraka dan kekal selama-lamanya dalam neraka jahanam. Ini di antara syirik yang banyak tersebar di masyarakat. Menyembelih adalah ibadah yang sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan banyak ibadah-ibadah menyembelih. Kita menyembelih tatkala korban, kita menyembelih tatkala haji, kita menyembelih tatkala akikah, ya. Kita mungkin bernadar, kemudian kita menyembelih karena Allah Subhanahu wa taala. Allah mencintai ibadah penyembelihan. Nah, kalau ada orang kemudian menyembelih untuk selain Allah Subhanahu wa taala, maka dia terjerumus dalam syirik akbar. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, la'anallah man dzabaha li ghairillah. Allah melaknat seorang yang menyembelih kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Ini di antara bentuk kesyirikan yang banyak tersebar di masyarakat. Mereka menyembelih untuk selain Allah Subhanahu wa taala. Mereka menyembelih untuk jin. Mereka menyembelih untuk arwah. Ini kesyirikan. Tatkala ingin bangun rumah, khawatir rumahnya diganggu oleh jin, maka dia pun menyembelih ayam atau menyembelih kambing, kemudian darahnya ditumpahkan di tanah tersebut. Lihat ritual yang dilakukan oleh sebagian orang. Setiap tahun menyembelih kepala kerbau, kemudian diletakkan di lautan. Ini syirik akbar. Ini bukan kegiatan orang Islam. Ini tradisi harus dihentikan. Ini tradisi kesyirikan. Tradisi mengantarkan masyarakat dalam neraka jahanam. Kekal selama-lamanya. Jangan beralasan demi wisata supaya orang-orang wisatawan mau lihat acara ini. Apakah Anda ingin dunia mengorbankan manusia kekal dalam neraka jahanam? Ini tradisi harus dihentikan. Menyembelih untuk selain Allah Subhanahu wa taala. Menyembelih untuk jin. Seorang bikin proyek. Tatkala ingin memotong atau membongkar atau membuka sebagian hutan, maka tidak boleh dibuka kecuali setelah mengadakan ritual penghormatan terhadap ruh, kemudian mengambil sebagian hewan disembelih. Ini adalah kesyirikan yang nyata. Maka seorang berhati-hati, jangan sampai dia terjerumus dalam kesyirikan seperti ini. Dalam satu hadis Rasulullah SAW menyatakan, dakhala rajulu an-nar fi dzubabin wa dakhala rajulu al-jannata fi dzubabin. Rasulullah SAW kasih judul dalam hadisnya, ada seorang masuk surga gara-gara seekor lalat dan ada seorang masuk neraka gara-gara seekor lalat. Qalu wa kaifa dzalika ya Rasulullah? Kok bisa masuk surga gara-gara seekor lalat, masuk neraka gara-gara seekor lalat? Maka Nabi jelaskan, marra rajulani ala qaumin lahum sanamun. Suatu hari ada dua orang melewati suatu kaum yang di situ ada berhala yang disembah oleh mereka. Tidak boleh seorang pun melewati jalan mereka, kampung mereka, hatta yuqarribu lahu syai'an, sampai dia menyembahkan sesuatu kepada berhala tersebut. Maka akhirnya yang satu lewat, maka dikatakan kepadanya, qarrib, sembahkan sesuatu supaya kau bisa lewat. Kata dia, ma uqarrib, aku tidak akan menyembahkan sesuatu kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Fadarabu unuqahu, akhirnya orang ini dibunuh oleh mereka. Kata Nabi, fadakhalal jannah, maka dia pun masuk surga. Gara-gara dia tidak mau mengorbankan seekor lalat untuk berhala. Wa qalu lil akhar, kemudian mereka bertanya kepada orang yang kedua, qarrib, sembahkan sesuatu. Maka dia berkata, ma indi syai', saya tidak punya sesuatu li uqarrib untuk aku korbankan. Mereka berkata, qarrib walau dzubaban, sembahkanlah sesuatu meskipun hanya seekor lalat. Berikan sesajen meskipun seekor lalat. Faqarraba dzubaban fakhallau sabilahu fadakhalan nar. Maka dia pun menangkap seekor lalat, dia letakkan kepada berhala tersebut, kemudian dia dipersilakan untuk melewati kampung tersebut, maka dia pun masuk neraka jahanam. Perhatikan, hanya seekor lalat, hewan yang hina, kemudian dia jadikan sajen, dia sembahkan kepada berhala, hanya seekor lalat, maka dia meninggal masuk neraka jahanam. Bagaimana lagi dengan seekor ayam? Bagaimana lagi dengan seekor kambing? Bagaimana lagi dengan seekor sapi? Bagaimana lagi dengan seekor kerbau? Kemudian diserahkan kepada dewa laut lah, dipotong diserahkan kepada dewa padi lah, diserahkan kepada ruh inilah, ruh anulah. Ini kesyirikan, syirikan yang sangat berbahaya.
Maka seorang jangan pernah mengikuti acara-acara seperti ini. Jangan dekat-dekat dengan acara seperti ini. Ini mendatangkan murka Allah Subhanahu wa taala. Jika seorang meninggal dunia dalam kondisi melakukan demikian, maka dia akan masuk neraka dan kekal selama-lamanya dalam neraka jahanam. Ibadah yang dia lakukan selama ini akan hancur. Salatnya hancur, umrohnya hancur, bacaan Qur'annya hilang. Puasanya hilang, tidak ada manfaatnya. Tidak bermanfaat. Kata Allah Subhanahu wa taala, "La in asyrakta la yahbatanna 'amaluk wa la takunanna minal khasirin." Kalau kau berbuat kesyirikan, maka akan gugur seluruh amalan yang kau lakukan. Salatmu, puasamu, sedekahmu, bacaan Qur'anmu, semuanya gugur. Kalau kita meninggal dalam kondisi melakukan syirik akbar, waliyadzubillah, maka berhati-hati. Ini di antara syirik yang banyak tersebar di masyarakat. Di antara syirik akbar yang tersebar di masyarakat adalah percaya kepada dukun. Nabi SAW sudah ingatkan dan mewanti-wanti sejak dulu tentang bahayanya dukun. Kata Nabi SAW, "Man atakahinan aw arrafan fasaddaqa bima yaqul faqad kafara bima unzila ala Muhammad." Barang siapa yang datang kepada dukun atau paranormal, dalam kurung para tidak normal, kemudian membenarkan perkataannya, maka dia telah kafir kepada Al-Quran. Dia telah kafir kepada Al-Quran. Dan kita tahu bahwasanya dukun di tanah air kita banyak. Hampir setiap kabupaten ada dukunnya. Hampir setiap kabupaten ada penyihirnya. Dan ini barang siapa yang datang kepada dukun, mempercayai perkataan dukun, maka dia telah kafir kepada Al-Quran. Waliyadzubillah. Jangan percaya sama dukun. Dukun adalah temannya syaitan. Terkadang dia bisa meramal dengan benar. Kenapa? Karena dia bekerja sama dengan syaitan. Kalau dia benar, dukun tersebut, ngapain dia praktek jadi dukun? Bukankah dukun berkata, kalau Anda ingin kaya, datanglah kepada saya. Kalau Anda ingin mendapatkan istri cantik, datanglah kepada saya. Kalau Anda ingin menang dalam judi, datanglah kepada saya. Sementara dukunnya miskin. Kalau memang dia cepat kaya, ngapain dia buka praktek dukun? Kenapa dia selalu miskin? Kalau memang dia bisa membuat seorang dapat istri cantik, kenapa istrinya jelek? Kenapa? Ada kawan saya datang di Jogja. Kemudian zaman dahulu dia ketemu dengan seorang dukun. Orang dukun tersebut bilang, ini ada cara untuk menghitung forecast. Kata kawan saya, kalau kita ikut cara ini pasti dapat, pasti dapat, pasti menang. Terus kawan saya mengatakan, kenapa Pak Dukun nggak pasang? Pak Dukun sendiri tidak pernah menang. Jadi jangan terpedaya dengan dukun. Oleh karena dalam Islam, dukun itu hukumannya dipenggal. Haddus sahir darbatun bisayf. Penyihir, dukun, hukumannya adalah dipenggal. Kenapa dukun bikin gelisah masyarakat? Membuat orang melupakan Allah Subhanahu wa taala. Membuat orang akhirnya hatinya terikat dengan dukun tersebut. Membuat orang terjerumus dalam praktek-praktek kesyirikan. Betapa banyak orang akhirnya keluarganya hancur gara-gara dukun. Betapa banyak orang akhirnya sakit, disantet gara-gara dukun. Makanya kalau ada dukun, jauhi dukun tersebut sejauh-jauhnya. Kita di tanah air ini, sebagian dukun benar-benar dihormati. Sebagian dukun benar-benar disanjung. Ini adalah kesalahan. Harusnya dukun adalah orang terhina. Orang yang rendah, temannya syaitan. Maka hati-hati jangan sampai kita pergi ke dukun, bapak dan ibu-ibu. Jangan sampai seorang ingin kaya cepat, maka dia pergi ke dukun. Ingatlah dukun itu juga enggak kaya-kaya. Jangan dibodoh-bodohi oleh dukun. Hadirin hadirat rahmatillah subhanahu wa ta'ala. Ini sebagian dari syirik-syirik besar.